Diduga korsleting listrik, sebuah minibus hangus terbakar tepat di pintu keluar Bintara Jaya, ruas tol Becakayu, Kota Bekasi. Warga dibantu petugas gabungan membersihkan lumpur pasca banjir bandang yang menerjang Kota Semarang. Sejumlah warga juga mencari kembali barang yang bisa diselamatkan. Akibat dihantam gelombang setinggi sekitar 3 meter, sebuah kapal nelayan tenggelam. Diduga kaget rumahnya dirampok seorang warga di kawasan Paledang, Kota Bandung. Ditemukan tewas di depan rumahnya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syarian Pratiwi Kusuma kembali berjumpa Anda di hari yang menyenangkan ini, pemirsa. Hari Minggu di mana jalan ke puncak macet. Kalau gitu Jakarta aja ya kan, ada Car Free Day nanti di Jakarta. Betul. Seperti biasa kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini, pemirsa, dari kebakaran yang menimpa bagian mesin di mana sebuah minibus hangus terbakar di pintu keluar Bintara Jaya, ruas tol Becakayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibat kebakaran ini pintu keluar Bintara Jaya ditutup sementara. Memang ditutup ya? Nunggu pemadam tadi. Mobil minibus ini terbakar tepat di pintu gerbang keluar Bintara Jaya, ruas tol Becakayu, Caman Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Peristiwa itu terjadi saat pengemudinya berhenti di gerbang tol untuk melakukan pengetapan kartu di mesin pembayaran otomatis. Namun mesin kendaraan tiba-tiba mati dan saat dinyalakan kembali, asap muncul dari bagian mesin diikuti api yang langsung membesar. Beruntung pengemudi dan seorang penumpangnya yang merupakan suami istri sempat keluar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran itu, namun diduga terjadi korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Oh ya, nggak tahu tiba-tiba timbul asap aja. Itu dari ruang tengah atau ruang mesin? Oh, ruang mesin. Dari depan. Oke. Saya sempat keluar kok. Bapak sama siapa, Pak? Sama istri saya. Tapi nggak apa-apa, Pak? Sementara awal kejadian itu pertama dipadamkan pakai apar dari pihak Jaya Tol, tetapi kan karena api membesar akhirnya memanggil pemadam. Api berhasil dijinakan oleh petugas damkar dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun peristiwa itu sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian dan kendaraan yang hendak keluar dari pintu Bintara Jaya dialihkan. Ya, karena diperkirakan takutnya nanti terjadi ada ledakan atau sambaran api yang membahayakan untuk masyarakat. Prosesnya berapa lama tadi, Bang? Hampir setengah jam. Akibat insiden kebakaran itu, satu alat pembayaran otomatis di pintu keluar Bintara Jaya ruas tol Becakayu hangus terbakar dan tak bisa dipergunakan lagi. Selain itu, palang atau gerbang tol juga ludes terbakar. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Sebuah kampus di kawasan Cijantung, Jakarta Timur dilanda kebakaran. Api yang berasal dari ruang arsip diduga dipicu korsleting listrik. Kepulan asap pekat keluar dari dalam gedung sebuah perguruan tinggi di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu malam. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang berada di salah satu ruangan yang dijadikan gudang dokumen. Asap tebal akibat kebakaran sempat menyulitkan petugas mencari titik api karena keterbatasan pandangan. Setelah menggunakan alat untuk menyingkirkan asap, diketahui titik api diduga berasal dari tumpukan arsip yang terbakar akibat percikan api dari korsleting listrik. Ini yang terbakar adalah di dalam area kantor dari STKP sendiri, namun di bagian tengah ini tim masih berusaha untuk mencari sumber apinya. Namun asap sangat-sangat tebal dan perih, dan kita berusaha membuka daripada bukaan untuk ventilasi. Di belakang ada tembok yang disinyalir itu adalah sumber panasnya. Makanya kita sedang berusaha untuk kita bolongkan untuk jalur pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terbakar kondisi gedung dalam keadaan kosong.
Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kebakaran juga melanda sebuah gudang distributor tinta di Semarang, Jawa Tengah. Ini api menghanguskan bangunan serta 5 mobil dan 6 sepeda motor. Ledakan dari lokasi kebakaran mengejutkan warga di sekitar lokasi kejadian yang berada di Jalan Abdul Manan, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Ledakan terjadi karena panas yang mengenai sejumlah bahan kimia yang tersimpan dalam drum. 4 sore ini kan gudang sablon, gudang tinta. Ya tadi ada juga ya bermula dari situ mas. Terus ya habis sampai sekarang membesar begini. Sempat ada ledakan ledakan karena tadi ada beberapa drum yang berisi bahan kimia ya. Terus dia karena panas dia meledak. Ya hanya di sekitar lokasi aja. Jadi listrik sudah kita matikan semuanya. Kebakaran yang melanda sebuah gudang produksi dan distributor tinta itu membakar seluruh bangunan dan isinya. Api juga sempat merambat ke bangunan lain yang berada di sebelah gudang. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran itu juga melalap 5 mobil dan 6 sepeda motor yang parkir di area gudang. Petugas kesulitan memadamkan api karena terdapat bahan kimia yang mudah terbakar. Saat peristiwa terjadi, tidak ada aktivitas pekerjaan karena karyawan hanya bekerja setengah hari. Belum diketahui asal api, namun sejumlah orang melihat kebakaran bermula dari bagian belakang gudang. Ini apa? Apa Pak Mon? Ya distributor ya. Pemasaran. Apa? Tinta. Oh tinta. Tinta ya. Dan kimia juga. Itu awalnya yang kebakar di bagian mana mas? Kalau orang-orang bilang tadi dari belakang. Apa itu? Di belakang itu bagian apa? Belakang itu kayak lab tinta. Proses pembuat tinta itu. Untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut, polisi selain meminta keterangan sejumlah warga, juga memeriksa tempat kejadian. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Evakuasi warga yang terjebak banjir bandang di Demak, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Sementara di Kudus, seorang pria tewas tersetrum saat memperbaiki pompa air yang rusak karena banjir. Sejumlah warga dengan menggunakan perahu rakitan yang terbuat dari galon melarikan seorang kakek yang tersetrum di rumah anaknya di Desa Kedungdowo, Kudus, Jawa Tengah. Namun setelah tiba di rumah sakit, nyawa pria berusia 63 tahun itu tak tertolong. Peristiwa terjadi ketika korban memperbaiki pompa air yang rusak karena terendam banjir. Saat hendak menyambungkan kembali kabel pada pompa air, kakek itu terpental terkena arus listrik. Ternyata korban lupa mematikan skring sehingga arus listrik masih mengalir. Selain itu korban tidak memakai sandal pada lantai yang diinjaknya basah sisa rendaman banjir. Lantai itu masih basah Pak. Lantai masih basah. Ada kemungkinan karena mungkin habis kena banjir mungkin agak surut sedikit jadinya masih basah. Karena kurang hati-hatiannya dan tidak pakai sandal atau gimana, tidak pakai pengaman dan lain-lain, sehingga dia langsung memegang kabel dan langsung terjatuh pada saat itu setelah langsung terkena setrum. Sementara itu evakuasi warga terjebak banjir bandang oleh aparat gabungan berlangsung dramatis. Menggunakan perahu karet, petugas mengevakuasi satu persatu korban banjir, terutama bayi, anak, wanita, serta lansia yang terjebak banjir di rumah mereka di Meranggan, Demak, Jawa Tengah. 3 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, dampak banjir di kawasan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah menyisakan sejumlah kerusakan, baik rumah warga maupun sarana umum. Ini bahkan warga terpaksa gunakan meja yang dijadikan panggung untuk salat berjamaah. Warga terpaksa salat berjamaah di atas meja-meja yang dijadikan panggung di atas banjir yang merendam sebuah masjid di kawasan Prampelan, Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air masih berkisar antara 30 hingga 40 cm dan merendam ribuan rumah termasuk tempat ibadah ini. Ini tinggi tahun ini. Tinggi sekali ya? Tinggi tapi 1 dengkul. Ini lebih dari Ini para jamaah tetap sholat jamaah di sini, Pak? Iya. Akhirnya pakai bangku ini ditatanya.
Sementara banjir bandang luapan Sungai Babon yang menerjang 400 lebih kepala keluarga di perumahan Orion, Kebun Batur, Kecamatan Meragen, tidak hanya memaksa ratusan warga keluar dan mengungsi ke tempat aman. Sejangan air bercampur lumpur tersebut juga mengakibatkan seluruh perabotan rumah tangga rusak. Baru pertama kali datang ini kecil, nah, siapnya diangkat-angkat semua. Berapa menit, sekitar 15 menit langsung datang gede. Sudah tolong semua. Puluhan personel gabungan TNI, Polri, Ormas, serta relawan juga berjibaku untuk membantu warga terdampak banjir di perumahan Orion, diantaranya dengan pembersihan lumpur setinggi 20 cm di dalam rumah-rumah warga. Di antaranya adalah membantu warga pembersihan fasilitas umum atau jalan-jalan, kemudian rumah yang terkait terendam air genangan karena banyak sedimen air tersebut. Harapannya adalah untuk warga segera bisa menempati rumah masing-masing. Banjir bandang Jumat petang menerjang perumahan Orion. Ratusan orang yang terjebak banjir dievakuasi ke tempat aman dan 3 warga lainnya dilarikan ke rumah sakit. Ali Mustagfiri melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang kota Semarang, petugas gabungan membantu warga membersihkan lumpur. Sejumlah warga juga kembali ke rumah untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sejumlah warga perumahan Dinar Indah, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Sabtu pagi sudah kembali dari pengungsian. Mereka membersihkan rumah yang terkena lumpur imbas banjir bandang. Warga berusaha mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Namun sayang, barang elektronik, kasur, dan motor tidak bisa diselamatkan karena tertutup lumpur. Barang-barang semua pada mati hanyut ini, Bu. Ini kejadian kapan sih, Bu, ini, Bu? Kemarin ya. Setinggi berapa itu banjir? 2 meter lebih ya, Bu ya. Bu, ini kerugian bisa berapa juta ini, Bu? Ratusan personel gabungan TNI Polri bersama BPBD dan relawan juga menggelar kerja bakti membantu membersihkan rumah warga. Tak hanya melakukan pembersihan ruangan rumah dan perabot rumah tangga yang tertutup lumpur, petugas juga membersihkan akses jalan perumahan yang kotor dengan sampah yang terbawa saat banjir. Sementara warga di sekitar perumahan Dinar Indah Tembalang masih mengungsi di asrama gedung diklat milik Pemkot Semarang. Sedikitnya 150 lebih warga dari 44 kepala keluarga ditampung di kamar asrama sembari menunggu rumahnya dibersihkan oleh petugas gabungan. Kalau ditanya ya pilih di rumah toh, Pak. Kalau kondisinya kena musibah semua rusak tempatnya anak saya. Ratusan personel gabungan dan relawan bergotong royong membangun tanggul yang jebol di Kali Babon menggunakan bambu dan karung pasir. Tanggul sepanjang 25 meter yang jebol cukup dekat dengan rumah warga, sehingga harus ditangani untuk mengantisipasi kembali melubernya air Kali Babon. Akan dibuatkan karung-karung yang berisi pasir, batu yang diambil dari sungai, bambu untuk memperkuat bedeng-bedeng, memperkuat tanggul yang kemarin jebol. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan tidak akan ada banjir dalam hari-hari berikutnya. Selanjutnya, tanggul tadi yang jebol akan secara permanen diperbaiki oleh BWS. Sebelumnya, banjir bandang melanda perumahan Dinar Indah, Kecamatan Tembalang, Semarang pada hari Jumat. Luapan air menerjang akibat jebolnya tanggul sungai. Akibat banjir bandang, 1 orang meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Tim Liputan melaporkan. Korban banjir desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan Pati, Jawa Tengah berebut nasi bungkus yang dibagikan polisi. Lebih dari sepekan diterjang banjir, warga kesulitan memasak karena rumahnya tergenang air. Suasana Polairut Polresta Pati ramai diserbu warga terdampak banjir saat dibagikan nasi bungkus di posko banjir Desa Tondomulyo, Jakenan Pati. Warga langsung menyerbu ingin segera mendapatkan nasi bungkus karena takut kehabisan. Sudah sepekan lebih warga kesulitan memasak karena rumahnya tergenang banjir antara 50 hingga 80 cm. Apalagi sejauh ini belum ada bantuan logistik dari pemerintah daerah. Bantuan berupa 1.500 nasi bungkus yang disalurkan diharapkan bisa meringankan penderitaan warga terdampak banjir.
Dari pemerintah kabupaten. Iya. Daerah belum ada. Logistik sama sekali? Belum ada. Ini air tambah terus ya, Pak? Air tambah terus, masih tambah. Kemarin surut, tapi ini ada penambahan lagi gitu. Kembali naik ya? Iya, naik lagi. Gitu. Akibat gelombang tinggi, nelayan di Kebumen, Jawa Tengah enggan melaut. Sementara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebuah kapal nelayan tenggelam usai dihantam gelombang setinggi 3 meter. Video amatir warga ini merekam detik-detik tenggelamnya kapal nelayan yang sedang parkir di dermaga Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kapal naas itu tenggelam usai mengalami kebocoran di bagian lambung akibat dihantam gelombang setinggi hampir 3 meter. Sejumlah orang tampak berupaya menarik kapal untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Waktu ada kencang angin, jadi kita orang ada tombak di sana toh. Aku dewa putus jadi kasih masuk. Pas saya kasih masuk karena ini lahan ini kan sempit. Jadi saya kasih masuk jadi kena kayu di situ. Ada kayu jadi tertusuk jadi lubang tidak bisa dilimas begitu, Pak. Dihantam juga, Mbak? Iya, dihantam juga, Mbak. Akibat kejadian tersebut, pemilik kapal mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Di Kebumen, Jawa Tengah, sejumlah nelayan di pesisir pantai selatan takut melaut akibat adanya gelombang tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Ratusan perahu yang biasanya digunakan untuk mencari ikan terpaksa ditambatkan di pinggir pantai. Tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai kini kosong. Tidak ada aktivitas jual beli di tempat pelelangan ikan. Dampak cuaca buruk lainnya, aktivitas jual beli di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat juga sepi. Gelombang tinggi selama 1 bulan terakhir membuat nelayan enggan melaut. Jikapun ada hasil laut yang kini didapat hanya berupa jenis ikan dan udang kecil. Nelayan khawatir minimnya stok hasil laut akan membuat harga ikan semakin melonjak. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria di Lampung Timur Lampung tenggelam saat memancing ikan di sungai. Menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan dibantu warga Sabtu pagi menyisir Sungai Kuala Penet di Desa Margasari, Lampung Timur, Lampung untuk mencari seorang pria yang dilaporkan tenggelam di sungai tersebut. Kejadian bermula saat korban bersama 2 rekannya memancing ikan di pinggir sungai pada Rabu sore. Namun korban memilih pindah memancing ke tengah sungai dengan menggunakan perahu. Nah, pemirsa, perahu tersebut bocor hingga membuat korban panik, lalu melompat ke sungai hingga tenggelam. Pencarian terhadap korban masih terus dilakukan tim SAR. Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat menunjukkan aktivitas erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik. Selain melarang aktivitas pendakian, warga di sekitar gunung juga diminta waspada. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami erupsi sejak Sabtu pagi. Erupsi pertama pada pukul 6 pagi menyemburkan debu vulkanik setinggi 300 meter di atas kawah puncak gunung. Dan hingga Sabtu sore terjadi erupsi sebanyak 8 kali. Gunung Merapi saat ini berstatus level 2 sehingga warga yang berada di sekitar gunung itu diminta untuk waspada dan tidak mendekati puncak gunung dengan radius 3 km. Betul, karena terjadi erupsi pada Gunung Merapi. Erupsi pertama pada pukul 06.11 waktu Indonesia bagian barat. Teramati kolom asap tinggi 300 meter dari puncak, condong ke arah tenggara. Pemirsa, seorang oknum anggota polisi berpangkat Aibtu di Pamekasan, Jawa Timur diduga bertindak asusila. Bid Propam Polda Jatim pun sudah mengamankan anggota Polres Pamekasan dan kasusnya tengah didalami. Ya memang benar ya, jadi ada Dumas ya, dari Polres Pamekasan, salah satu anggota di sana bernama Aibtu AR ya. Itu Dumasnya berupa tindakan asusila, ya, tindakan asusila. Sekarang masih dalam proses pendalaman oleh Bid Propam Polda Jawa Timur. Terlapor sudah diamankan, ya sudah diamankan oleh Bid Propam Polda Jawa Timur. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap motif kasus mutilasi terhadap wanita korban pembunuhan disertai mutilasi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari pengakuan tersangka, persoalan asmara diduga kuat melatar belakangi pembunuhan korban. Setelah berhasil mengungkap identitas korban mutilasi bernama Angela Hendriati Wahyuningsi berusia 51 tahun,
polisi juga membongkar makam putri korban yang meninggal dunia usai terjatuh dari apartemen tahun 2018 silam. Pembongkaran makam dilakukan guna mencocokkan DNA keduanya. Penyidik juga mendalami motif pelaku menghabisi nyawa korban. Berdasarkan pengakuan tersangka, diduga motif pembunuhan disertai mutilasi itu dilatar belakangi persoalan asmara. Polisi melibatkan psikologi forensik dalam pemeriksaan terhadap pelaku. Memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Potongan tubuh wanita 51 tahun itu ditemukan di sebuah kontrakan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 30 Desember lalu. Saat itu, polisi sedang melacak keberadaan seorang pria berinisial MEL, pemilik kontrakan yang dilaporkan hilang oleh istrinya. Tak disangka, niat mencari orang hilang justru berujung terkuaknya kasus pembunuhan disertai mutilasi. Diduga, pelaku menghabisi nyawa Angela pada September 2021 lalu dan menyimpan jasadnya selama lebih dari 1 tahun. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Dalam sepekan terakhir, kasus penculikan anak di bawah umur terjadi di sejumlah wilayah. Tak hanya di ibu kota, juga di Banten dan Kendari. Anak di bawah umur menjadi sasaran penculikan karena dianggap berisiko rendah dalam perlawanan. Penculikan anak di awal Januari 2023 menghebohkan masyarakat luas. Di Jakarta Pusat, korban yang masih berusia 6 tahun menjadi sasaran seorang pemulung. Hampir sebulan lamanya, polisi baru berhasil membongkar kasusnya tersebut. Di Cilegon, Banten, kejadian serupa menambah deretan kasus penculikan. Kali ini seorang pria kedapatan mengajak anak berusia 4 tahun dan kakaknya berusia 7 tahun ke sebuah pusat perbelanjaan. Saat kejadian, tersangka memanfaatkan ketiadaan orang tua di rumahnya. Sampai saat ini belum diketahui kondisi dan keberadaan tersangka bersama gadis berusia 4 tahun tersebut. Kendati polisi sudah mengetahui identitas tersangka, hingga kini kasusnya belum terungkap. Bahkan polisi memberikan ultimatum kepada tersangka untuk segera menyerahkan diri. Dan kami memberikan peringatan kepada pelaku untuk bisa segera menyerahkan diri ke kantor kepolisian terdekat, sehingga perbuatan terhadap anak atas peristiwa ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, penculikan menimpa bayi 9 bulan. Polisi berhasil mengungkapnya menyusul adanya penangkapan istri tersangka. Polisi menemukan korban yang disembunyikan di sebuah gubuk di Kelurahan Padaleu. Meski polisi masih memburu tersangkanya, motif penculikan diduga tersangka kesal karena hubungan asmara pada seorang wanita yang merupakan kerabat korban mendapat penolakan. Jadi tersangka ini masih ingin kembali menjadi kekasih dari inisial S, namun inisial S sudah tidak mau. Pengamat sosial dan sosiolog menenggarai penculikan bocah di bawah umur terjadi akibat kurangnya kontrol sosial. Sebab anak-anak di bawah umur menjadi sasaran penculikan karena dinilai tidak memiliki resiko, lantaran korban tidak berdaya untuk melawan pelakunya. Selain itu, juga anak-anak memiliki ingatan yang rendah. Motif bisa beragam ya, tapi kalau kita urutkan 3 teratas itu yang pasti pertama ekonomi ya. Yang pertama ekonomi, yang kedua mungkin relasi sosial, yang ketiga bisa jadi permasalahan kelainan psikologis ya, bisa jadi kaitannya dengan kelainan seksual dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi sejauh ini masih permasalahan ekonomi. Penculikan terhadap anak-anak juga menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Karena anak-anak rentan menjadi sasaran empuk orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti penculikan. Bahkan kasus penculikan dalam 2 tahun terakhir terbilang meningkat dari 15 kasus menjadi 36 kasus. KPAI pun memberikan panduan terkait upaya pencegahannya mulai dari keluarga hingga lingkungan terdekat dari anak.
memang penculik anak ini tetap mempelajari profil anak dan keluarga, gitu ya. Nah, saya kira di sini penting gitu ya, di mana keluarga rentan atau pengasuhannya tidak terlalu kuat, gitu ya. Ini kan dapat berpotensi terkait situasi-situasi sulit itu, gitu ya. Sementara untuk penanganan anak korban penculikan mulai dari pengawasan, perlindungan, perawatan, hingga rehabilitasi. Kerjasama dari semua lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama keluarga, diantaranya dengan memberikan pemulihan kejiwaan, dengan memastikan bahwa anak sudah aman, dengan cara berdialog terkait perasaannya, hingga memberikan kasih sayang dan perhatian, serta sejumlah kegiatan yang bermanfaat. Tim Liputan melaporkan. Diduga kaget rumahnya dirampok, seorang warga di kawasan Paledang, Kota Bandung ditemukan tewas di depan rumahnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Asran Syadi usai jeda. Seorang warga yang tinggal di kawasan Paledang, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas di depan rumahnya. Diduga korban tewas karena kaget rumahnya disatroni perampok. Petugas mengevakuasi jenazah Tatmin alias Alung yang tewas di depan rumahnya di kawasan Paledang, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya warga terkejut saat korban ditemukan meninggal dunia di depan rumahnya. Alung tewas diduga akibat kaget setelah mengetahui tempat tinggalnya berantakan diacak-acak oleh perampok. Kepolisian Resor Bandung yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bayangkara, Kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan terhadap korban, tidak ditemukan luka-luka di bagian tubuhnya. Untuk korban dicek sama kita dari Inafis, tidak ada bekas tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka-luka, tidak ada. Nah, itu tadi mungkin kaget, itu masih melihat rumahnya sudah terbuka, dia ada darah tinggi dan kolesterol dan diabetes. Kepolisian sektor Lengkong masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. 5 orang saksi telah dimintai keterangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang pemuda ditemukan tewas di atas kanopi di teras ruko sebuah salon kecantikan di Probolinggo, Jawa Timur. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik akibat menyentuh neon box salon saat memanjat kanopi. Dua orang petugas PLN mengevakuasi jasad seorang pria dari atas kanopi di teras ruko salon kecantikan di Mayangan, Kota Probolinggo. Korban berusia 25 tahun itu diduga tewas akibat tersengat arus listrik yang mengalir di neon box salon. Peristiwa ini diduga terjadi saat korban mengambil jalan pintas dengan menaiki kanopi menuju lantai 2 salon. Namun naas, saat memanjat kanopi, korban menyentuh neon box salon dan tersengat arus listrik hingga tewas. Pada saat itu dia mau masuk kerja. Namun demikian karena kuncinya ketinggalan, dia mau bermaksud mau membuka pintu itu dari tingkat 2. Nah, pada saat itu dia menaiki kanopi dan saat itulah dia kesetrum. Itu sementara yang kami masih terima laporannya. Dari hasil pemeriksaan medis dan identifikasi, polisi menemukan sejumlah luka bakar di beberapa bagian tubuh pemuda asal desa Kalirejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo itu. Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kematian korban dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Diduga kesal dituduh berselingkuh oleh suami, seorang ibu rumah tangga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara melampiaskan amarah kepada anaknya yang masih balita. Pelaku sengaja merekam aksinya dan dikirim ke suami yang tengah bekerja di Papua. Video rekaman yang memperlihatkan 3 balita dianiaya oleh ibu kandungnya di Kota Mobagu, Sulawesi Utara ini viral di media sosial. Ironisnya, video itu sengaja direkam oleh pelaku sendiri yang merupakan ibu korban sebagai bentuk kekesalannya pada sang suami lantaran telah menuduhnya berselingkuh selama ditinggal merantau di Papua. Pihak kepolisian Kota Mobagu langsung menindaklanjuti dengan mengamankan dan memeriksa pelaku. Dari kekesalannya dia itu, si wanita SP ini melampiaskannya kepada anak-anaknya masih balita. Di situ dia membuat video kemudian mengirimkan kepada suaminya.
Namun dalam pemeriksaan terungkap, peristiwa itu terjadi pertengahan November 2022 dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan melibatkan instansi terkait. Pelaku dan suaminya pun telah rukun kembali. Namun video tersebut diunggah ke media sosial oleh salah satu kerabat suami pelaku Kamis 5 Januari 2023 hingga menghebohkan warga Kota Mobagu. Polisi tidak menahan pelaku namun tetap melakukan pengawasan agar tindak kekerasan terhadap ketiga anak itu tak terjadi lagi. Pelaku juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan masyarakat atas perbuatannya itu. Juandri Paputungan melaporkan dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Tim Satuan Reserse Polrestabes Palembang membongkar sindikat perdagangan gadis di bawah umur di Kota Palembang. Sepasang kekasih yang berperan sebagai mucikari pun dibekuk polisi. Sepasang kekasih ini diringkus petugas kepolisian atas tuduhan tindak pidana perdagangan manusia, di mana korbannya adalah anak perempuan di bawah umur. Tersangka menawarkan para korban kepada sejumlah pria hidung belang di sejumlah hotel dan penginapan di Kota Palembang. Kasus ini berhasil diungkap setelah adanya laporan dari warga yang resah akan aksi prostitusi anak di bawah umur. Dari hasil penyelidikan, polisi juga mengamankan 2 orang remaja perempuan berusia 17 tahun. Untuk sekali kencan, tersangka mematok tarif sebesar Rp600.000. Diduga, praktik prostitusi ini telah berjalan selama 1 tahun. Kami melakukan undercover, kami lakukan penyelidikan, didagangkan anak di bawah umur ini sebesar Rp600.000 kepada laki-laki hidung belang. Lalu kami melakukan penangkapan dan benar 2 korban kita amankan, kita evakuasi, dan 2 pelaku, 1 laki-laki, 1 perempuan, kami berhasil lakukan upaya paksa penangkapan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalan pusat kota, seorang pengendara tewas terjepit besi pagar dan marka jalan di Medan Polonia, Sumatera Utara. Di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diduga sopir hilang kendali, sebuah minibus menabrak warung dan ruko serta 5 motor yang terparkir. Sejumlah warga dan petugas berupaya mengevakuasi minibus yang ringsek akibat menabrak sebuah warung ruko dan sejumlah sepeda motor. Dalam kejadian di Jalan Raya Cigasong, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu sore itu juga berakibat 3 orang luka ringan. Diduga sopir hilang kendali hingga mobil oleng jadi penyebab kecelakaan. Upaya evakuasi seorang pengemudi yang tewas terjepit besi pagar dan marka jalan Imam Bonjol, Medan Polonia, Sumatera Utara terekam video amatir warga. Kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi hilang kendali saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil menabrak pagar tiang beton convention center dan besi marka jalan hingga mobil terpental dan sopir terjepit. Akibat kejadian ini 2 orang penumpang luka. Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tabrakan 2 sepeda motor di Lampoe Bacu Kiki terekam video amatir warga. Dalam peristiwa itu kaki kanan salah seorang pengendara terputus dan pengendara lainnya luka parah. Penyebabnya diduga salah satu motor hilang kendali saat mendahului mobil pickup hingga bertabrakan dengan motor di depannya. Kasus pembunuhan wanita di Indekos oleh lelaki yang baru dikenal di media sosial di Denpasar, Bali hingga ayah dan anak tewas terseret ombak di Mamuju Tengah menjadi sorotan publik dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Tragedi maut yang menerpa kala sejumlah warga tengah berwisata libur akhir tahun menjadi sorotan publik sepekan terakhir. Pasangan bapak dan anak tewas tergulung ombak pantai Pengalih, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, kala mereka tengah liburan satu keluarga. Menurut warga, mulanya sang anak berusia 10 tahun hanyut terlebih dahulu. Namun naas, ayahnya yang berupaya menolong ikut terseret ombak hingga keduanya ditemukan tewas. Tragedi maut kala liburan juga menimpa 3 orang wisatawan yang sedang berkunjung ke Danau Situ Gunung, Sukabumi. 2 diantaranya ditemukan tak bernyawa usai tenggelam saat tengah berenang. Menurut saksi, kejadian bermula dari 1 orang yang tenggelam, sementara 1 korban lainnya berupaya lakukan penyelamatan hingga turut jadi korban. Lain lagi di Denpasar, Bali. Nyawa seorang wanita melayang karena menjadi korban pembunuhan yang terjadi saat perayaan malam pergantian tahun. Wanita 26 tahun itu ditemukan terkapar di kamar indekosnya dalam keadaan tanpa busana.
dibunuh oleh pria yang baru dikenalnya lewat media sosial. Usai dibunuh dengan cara dijerat tali hingga kehabisan napas, ponsel dan sejumlah uang tunai korban juga dibawa kabur. Pelaku dibekuk polisi 2 hari setelah buron. Pembunuhan pada malam tahun baru juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Korbannya adalah seorang remaja pria 15 tahun yang jasadnya ditemukan di trotoar Jalan Bumi Botanika. Tak butuh waktu lama, aparat Polres membekuk para pelakunya, di mana 2 diantaranya merupakan pasangan kakak adik dan 1 lainnya merupakan anak yang masih di bawah umur. Insiden bermula ketika korban dan para pelaku terlibat cekcok saat mengadakan pesta minuman keras malam pergantian tahun. Salah seorang tersangka lalu menganiaya korban hingga tewas. Sementara 2 lainnya berperan bantu menghilangkan jejak, membawa jasad korban dengan sepeda motor dan membuangnya di tepi jalan. Kasus pembunuhan yang tak kalah tragis juga terjadi di Jambi. Kapolres Tanjung Jabung Barat mengamankan pria 33 tahun yang tega membantai kedua orang tuanya di rumah korban Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan. Sang ayah dibunuh saat tengah tidur dengan sebilah parang, sementara nyawa ibunya dihabisi saat tengah memasak di dapur. Polisi tengah menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pria yang mengaku mendapat bisikan gaib tersebut. Media sosial kembali dihebohkan adanya aliran menyimpang di Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya bersama Pratiwi Kusuma sesaat lagi. Sudah ketemu sama Nabi? Sudah. Bagaimana kedatangannya Nabi? Bagaimana kedatangannya Nabi? Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, kebakaran melanda pasar Yotefa di Kota Jayapura, Papua menghanguskan ratusan kios dan lapak pedagang. Petugas yang menyelidiki peristiwa tersebut menduga ada sambungan listrik ilegal yang memicu terjadinya kebakaran. Api berkobar-kobar melalap ratusan lapak dan kios di Pasar Yotefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu pagi. Bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskannya. Karena kejadian berlangsung dengan cepat dan pasar belum dibuka, para pedagang tak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Sebagian besar barang jualan ludes dimakan si jago merah. Api pertama kali terlihat dari salah satu kios yang berada di bagian tengah, yang kemudian merambat ke lapak-lapak lain dan membakar seluruh kios di pasar tersebut. Penyelidikan sementara diduga kebakaran itu dipicu dari korsleting listrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Api diduga berawal dari bagian tengah Pasar Yotefa dan diduga keras akibat korsleting listrik, akibat penyambungan listrik secara tidak bertanggung jawab. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Seorang pemuda ditemukan terkapar bersimbah darah dengan sejumlah luka bacok di tepi jalan raya depan sebuah masjid di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu malam. Diduga pemuda itu jadi korban begal karena selain membacok, para pelaku juga membawa kabur motor korban. Sebuah kamera CCTV merekam peristiwa saat seorang pemuda yang tengah menemui temannya di tepi jalan Desa Rembang depan Masjid Jami, Kecamatan Rembang, Pasuruan. Tiba-tiba dihampiri 2 orang tak dikenal. Saat itu situasi lalu lintas sedang ramai di sekitar tempat kejadian. Salah satu pelaku menghampiri dan langsung merampas motor pemuda tersebut. Korban yang berusaha mengejar pelaku langsung dibacok menggunakan celurit berulang kali. Ia ditemukan warga terkapar bersimbah darah di tepi jalan dengan luka bacok di wajah, tangan, dan kakinya. Pihak Polres Pasuruan membenarkan kejadian itu dan anggotanya kini tengah melakukan penyelidikan, termasuk mempelajari rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut. Ada 2 orang pelaku, kelihatannya itu janjian, tapi yang korbannya itu pas naik motor, terus ada nggak lama kemudian ada 2 orang datang, itu langsung atau digor atau gimana kurang jelas itu. Itu sepeda apa Pak? Kalau nggak salah itu. Gara-gara menanyakan uang hasil berjualan nasi dan bensin, sepasang suami istri di Kabupaten Sika, NTT terlibat cekcok mulut. Pertikaian yang semakin memanas mengakibatkan salah satu dari pasangan itu membakar sepeda motor dan kios milik mereka.
Api berkobar meludeskan satu unit sepeda motor dan juga sebuah kios kecil di pinggir jalan Desa Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Sabtu siang. Peristiwanya terjadi akibat pertikaian sepasang suami istri dipicu pertanyaan sang istri terkait uang hasil jualan nasi bungkus dan bensin yang hilang sebesar Rp100.000. Namun sang suami mengaku tak tahu menahu hingga membuat sang istri marah, lalu mengambil 2 botol berisi BBM dagangan mereka dan menyiramkan ke sepeda motor serta barang-barang di dalam kios. Melihat itu, sang suami pun tersulut emosinya lalu mengambil korek api dan menyulut sepeda motor serta kios mereka hingga kebakaran pun tak terelakkan. Aparat kepolisian Lela dibantu warga setempat berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya agar tak menjalar ke permukiman warga lainnya. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, seorang bayi laki-laki berusia 1 tahun 2 bulan tewas tergantung di sebatang pohon coklat tak jauh dari rumah neneknya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Belakangan, polisi mengamankan salah satu kerabat korban sebab diduga terkait dengan tewasnya bayi itu. Petugas Polres Tanah Toraja mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait tewasnya bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kelurahan Lion, Kecamatan Makalir, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tubuh bayi itu ditemukan tersangkut di dahan pohon coklat sekitar 100 meter dari rumah neneknya dengan posisi kepala di bawah dan kaki terjepit salah satu dahan pohon. Baru turun ke bawah, terus ke bawah, sudah dalam di bawah situ di pohon coklat di bawah. Pas di atas pohon coklat. Iya. Korban diketahui hilang oleh sang nenek yang selama ini tidur bersamanya Sabtu sekira pukul 2 dini hari. Pencarian langsung dilakukan, namun korban baru ditemukan Sabtu pukul 6.30 pagi. Pada bayi yang telah tak bernyawa itu didapati sejumlah luka lebam dan luka mengeluarkan darah. Saat ini masih diduga 1 orang berusia 30 tahun sudah kami amankan beserta saksi-saksinya untuk mayat berada di Puskesmas Makalir Utara. Polisi masih menyelidiki tewasnya bayi yang ditinggal kedua orang tuanya merantau ke Kupang, Nusa Tenggara Timur itu. Sementara salah satu kerabat yang tinggal serumah dengan korban dibawa polisi untuk diperiksa lantaran diduga terkait dengan kematian korban. Wahyudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang terseret arus sungai Kereto di Lok Sumawe, Aceh Utara akhirnya ditemukan. Namun malang, sang bocah sudah tak bernyawa. Setelah 3 hari dilakukan pencarian petugas gabungan bersama warga, Sabtu siang akhirnya berhasil menemukan Iksan, bocah laki-laki yang terseret arus sungai Kereto di Lok Sukon, Aceh Utara. Naas, bocah berusia 4 tahun itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, terapung di semak-semak sungai sekitar 1 km dari lokasi awal korban hanyut. Bocah malang itu Kamis lalu bermain di pinggir sungai ketika arus sedang tinggi. Jasad korban kemudian dievakuasi tim gabungan ke rumah duka. Kedatangan jenazah langsung disambut tangis histeris orang tua dan keluarga korban. Mereka tak menyangka sang buah hati pulang ke rumah sudah terbujur kaku. Sudah 3 hari anak tersebut tenggelam. Dan alhamdulillah hari ini kita berhasil untuk menemukan di tempat bersama tim SAR, juga dari rekan-rekan dari masyarakat, bersama Basarnas juga. Dan ditemukan kurang lebih sekitar jarak 1 km dari TKP. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Munculnya seekor buaya yang sedang berjemur di tepi Kali Bekasi membuat geger warga. Temuan tersebut tentunya membuat khawatir lantaran lokasi buaya terlihat berada dekat dengan permukiman warga. Lumayan gede. Ya pemirsa, inilah kemunculan seekor buaya di tepi Kali Bekasi, Kampung Pangkalan, Kelurahan Kebalen, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Buaya terlihat seperti sedang berjemur di tepian kali yang sedang surut. Kemunculan reptil itu dilihat oleh sejumlah warga yang tengah memancing ikan di sungai tersebut. Meski tidak menyerang orang atau memangsa ternak peliharaan, namun kemunculan buaya yang panjangnya diperkirakan 1,5 meter itu membuat warga khawatir akan keselamatan mereka. Lantaran letak permukiman dengan kali tersebut tidak terlalu jauh. Selain itu, sejumlah warga kerap melakukan aktivitas di dekat aliran Kali Bekasi. Karena itu, warga di kawasan tersebut berharap dinas terkait dapat mengevakuasi buaya tersebut agar tidak terjadi
pertikaian ataupun konflik antara manusia dengan reptil tersebut. Baru pertama kali muncul itu sekarang, beberapa puluh tahun yang lalu dari saya bujangan sampai sekarang saya udah punya cucu. Iya, tahu dia udah tahu ada di pinggir situ. Nah, namun saya bilang kalau dulu memang ada lubangnya di gempol, di bongkong ondan itu. Tapi itu ukurannya berapa, Pak? Kalau saya lihat memang gede juga sih ukurannya. Kira-kira berapa meter itu, Pak? Hampir 1,5 meter. Pemirsa, seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter ditemukan di rumah warga di Klaten, Jawa Tengah. Ular tersebut ditemukan bersembunyi di dalam sofa. Proses evakuasi ular jenis kobra di salah satu rumah warga di Jebugan, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Warga melaporkan keberadaan ular kepada petugas Sabtu dini hari. Butuh waktu 40 menit untuk mengevakuasi ular dengan jenis berbisa ini dari dalam sofa. Ular ditemukan di dalam sofa, jadi berdesis di dalam sofa, terus indikasi petugas kita membongkar sofa tersebut. Rencananya ular kobra akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setelah dihebohkan, aliran diduga menyimpang di Kabupaten Goa, warga kembali dihebohkan dengan viralnya ajaran menyesatkan. Salah satu pengikutnya bahkan mengaku pernah bertemu Nabi dan Tuhan. Ajaran itu ada di Kota Makassar dan pengikutnya diduga mencapai hingga puluhan orang. Sama Allah Ta'ala. Iya. Sudah ketemu sama Nabi? Sudah. Dalam rekaman yang viral di media sosial ini mengunggah video salah satu pengikut bernama Akbar bersitegang dengan sejumlah warga. Pelaku mengajak mereka untuk bergabung dalam ajaran sesat, hakikinya hakiki. Peristiwa terjadi di rumah salah satu warga di Jalan Sunu, Bontoala, Kota Makassar. Dalam rekaman, penghuni rumah bernama Gafar tak terima saat Akbar bersama sejumlah pengikut hakikinya hakiki menyebarkan ajaran menyimpang. Selain menyajikan surga, pengikut hakikinya hakiki bisa berhaji tanpa harus ke Mekah, hanya memberi mahar pada pimpinannya. Ajaran ini juga tidak mewajibkan sholat, serta menambahkan rukun iman menjadi 13. Bagaimana kelihatannya Nabi? Bagaimana kelihatan Nabi? Kalau kita lihat ya, hampir semua tokoh-tokoh aliran itu, kalau kita lihat secara psikologis, memang perlu didampingi psikiater, perlu didampingi psikolog. Ya, karena kadang-kadang di luar nalar mereka bicara, sehingga ya perlu selain tokoh agama, ya juga rohaniawan dan psikolog ya yang kita harapkan terlibat dalam pembinaan. Kita beralih ke informasi lain. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengalami kenaikan. Sementara di Subang, Jawa Barat, pasokan ikan laut kian sulit menyusul para nelayan yang tidak melaut dampak kondisi cuaca buruk. Harga ikan laut di Pantura Pemanukan, Subang, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Berbagai jenis ikan laut naik minimal Rp10.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Pedagang mengaku selama cuaca buruk mereka kesulitan mendapatkan pasokan ikan laut dari nelayan lokal setelah mereka memilih tak melaut selama cuaca buruk. Agar dapat berjualan, pedagang mencari pasokan ikan hingga ke Muara Baru, Jakarta. Kalau sekarang lagi susah, jadi komoditas ke laut itu ya relatif mahal sekarang penjualannya. Stoknya paling kita ngambilnya freezeran. Kalau misalkan nggak ada di lelang, kita ngambil freezer yang ada di Muara Angke. Sedangkan Muara Angke sendiri kan sekarang lagi banjir juga. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga mengalami kenaikan. Rata-rata Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk semua jenis ikan. Ya kalau itu biasanya yang harga 30 itu sampai ada yang 40 gitu. Dan biasanya normal 30 itu ada yang 40 gitu aja. Naiknya 10.000. Iya, kadang ada yang 10.000. Ya tergantung sih, biasanya gitu aja.
Akibatnya daya beli masyarakat berkurang dan berdampak pada omset pedagang yang turun sekitar 30 hingga 35%. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur juga mulai naik. Kenaikan diduga karena pasokan cabai petani mulai berkurang karena memasuki musim penghujan. Harga cabai merah di pasar Oeba, Kota Kupang kini terus naik. Harga cabai rawit yang dijual per kilogram Rp25.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai keriting dan cabai merah besar kini dibanderol Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Para pedagang memprediksi kenaikan harga cabai bisa terus mencapai Rp100.000 saat musim hujan karena para petani kesulitan menanam cabai. Harga per kilo berapa sekarang? 40 ya. Biasanya berapa? Biasanya 30, 25. Untuk pembeli sendiri Nona, dia stabil atau seperti apa? Kan harga Lombok lagi naik. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kunjungan ke Nias, Sumatera Utara. Erick Thohir bertemu dengan masyarakat lintas agama yang ada di Kepulauan Nias. Ratusan warga antusias menyambut kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir yang melakukan kunjungan kerja ke Nias, Sumatera Utara. Erick mengunjungi kantor wali kota untuk bertemu dengan masyarakat lintas agama yang ada di Kepulauan Nias. Dalam kesempatan ini, Menteri BUMN juga menerima pemberian gelar dan pakaian adat bangsawan Nias. Kepulauan Nias sebagai salah satu daerah tertinggal membutuhkan bantuan untuk warganya. Karena kita tahu tidak mungkin kita mendiamkan saudara-saudara kita yang tertinggal di berbagai wilayah. Pulau Nias ini ada 4 kabupaten yang terendah dalam ekonominya. Kalau kita lihat sebagai Provinsi Sumatera Utara, 4 kabupaten yang ada di sini yang terendah. Erick juga mengunjungi pasar murah serta memberikan sumbangan Yayasan BUMN untuk Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Sitoli. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Isi libur akhir pekan, Presiden Joko Widodo ajak 2 cucunya, Jan Etes dan Lalembah Manah, berwisata ke Taman Wisata Candi Prambanan. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asrami Syarif. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengajak 2 cucunya, Jan Etes, Sri Narendra, dan Lalembah Manah, berwisata ke Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, Kepala Negara mengajak 2 cucunya melihat lebih dekat relief yang terukir pada dinding candi. Didampingi oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming dan sang istri Selvi Ananda, Presiden beserta rombongan berkeliling kompleks Candi Prambanan. Sambil mendengarkan penjelasan pemandu, cucu Presiden Jan Etes terlihat fokus mendengarkan. Presiden juga menyempatkan mengajak kedua cucunya untuk masuk ke dalam salah satu candi, serta melihat lebih dekat relief yang terukir pada dinding candi. Kedatangan Presiden beserta rombongan mengejutkan pengunjung yang sedang berwisata, yang antusias untuk berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo. Sebagai salah satu daya tarik wisatawan saat mengunjungi Monas, Jakarta Pusat adalah delman. Ya, namun keberadaan delman di kawasan Monas akan hilang menyusul keputusan Pemkot Jakarta Pusat untuk menghapus keberadaan delman. Keberadaan delman di kawasan Monas ikut menyemarakkan kawasan wisata di Jakarta Pusat ini. Namun delman terancam tidak dapat beroperasi lagi di Monas menyusul adanya surat edaran nomor 36 tahun 2016 pemerintah Kota Jakarta Pusat yang akan menghapus keberadaan delman. Kereta yang ditarik kuda ini tidak diizinkan beroperasi karena mengundang bau tak sedap bagi pengguna jalan.
Selain itu, kotoran kuda yang tidak dibersihkan memiliki parasit berbahaya bagi manusia. Ini kan selama ini kan masalahnya katanya kotoran berceceran. Ya kita harus cari solusinya gimana sih, baiknya jalan keluarnya gimana gitu loh. Ya sebagai saya, sebagai koordinator Monas, mewakili teman-teman, kami di Taman Monas tidak siap dibinasakan, gitu, tapi siap dibina. Hingga saat ini belum ada sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak terkait. Rencana penghapusan delman memunculkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Kereta yang ditarik kuda ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi kusir. Keberadaan delman juga menjadi daya tarik wisatawan, khususnya saat berwisata ke kawasan Monas. Rizka Dior dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun ke-28, PT Indosiar Visual Mandiri menggelar turnamen Futsal Indosiar Cup 2023. Sebanyak 16 tim dari masing-masing anak perusahaan MT Group ikut berpartisipasi dalam turnamen futsal ini. Berbagai acara dibuat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-28 Indosiar. Salah satunya, turnamen Futsal Indosiar Cup 2023 yang dilaksanakan di Elang Futsal Kemanggisan, Jakarta. Tendangan pertama dibuka langsung oleh Imam Sujarwo selaku Direktur Utama Indosiar. Kegiatan yang sudah diselenggarakan 4 kali ini diikuti 16 tim dari anak perusahaan MT Group. Selain untuk menambah kebugaran, turnamen futsal ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar karyawan MTEK. Dan mudah-mudahan yang paling penting dari kegiatan ini adalah dalam rangka membangun kebersamaan di MT Group, kemudian jaga kesehatan supaya lebih bugar, mensana and corpore sano, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan mengakrabkan juga antar karyawan yang ada di MTEK. Kita mengundang grup-grup ya yang ada di lingkungan MTEK. Itu antusiasnya luar biasa ya. Ini hari ini main futsal, kalau tim yang sampai final katanya bisa main sampai 4 kali. Dan mereka semua kelihatan sangat-sangat antusias untuk mengikuti turnamen ini. Karena ini berarti kan tim-tim yang berada satu payung di bawah MTEK Group. Peserta futsal pun sangat antusias mengikuti turnamen ini. Ini acara yang sangat bagus dalam rangka memperingati HUT Indosiar yang ke-28 tahun. Dalam rangka itu kita juga mempererat silaturahmi antar karyawan dengan ajang olahraga ini, karena dari setelah 2 tahun terhenti baru ini diadakan. Terakhir itu Januari 2020. Dalam kejuaraan ini, IMC Sentul berhasil meraih juara pertama dan mendapatkan hadiah uang tunai 5 juta rupiah. Sementara juara kedua diraih oleh PT Mitrakom dan mendapat hadiah uang tunai 3 juta rupiah. Juara 3 diraih tim SCTV yang mendapat hadiah uang tunai 2 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengetahui rangkaian kemeriahan hari ulang tahun Indosiar ke-28, PT Indosiar Visual Mandiri, kami telah terhubung dengan Zulfikar Nagi dan juru kamera Sri Indro yang sudah berada di kawasan Hari Bebas Kendaraan Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Halo Zul, gimana situasinya di sana? Halo, selamat pagi Tiwi, Asran dan juga pemirsa Besti Indosiar yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di kawasan Car Free Day di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Kalau kita bisa melihat di belakang saya, ini sudah mulai berdatangan orang-orang yang berolahraga, bersepeda, kemudian ada juga ingin lari, ada juga seperti biasa kalau di area Car Free Day ini ada yang dagangan. Nah, tapi untuk di jalan ini baru akan ditutup pada pukul 6 pagi. Jadi mobil, motor ini saat ini masih bisa lewat. Nah, kenapa saya ada di kota Surabaya? Ini adalah kota pertama di mana Indosiar melangsungkan rangkaian dari ulang tahunnya yang ke-28. Kita ada roadshow di 12 kota besar. Surabaya, kota pertama, ada kemudian Bandung, Semarang, Palembang, Solo, Jogja, Medan, Denpasar, Makassar, Tangerang, dan juga Bekasi. Ini akan berlangsung hingga tanggal 19 Februari 2023. Dan di sini bukan kita menyelenggarakan acara begitu meriah, kita akan menghibur seluruh pengunjung yang ada di kota Surabaya. Di antaranya ada Flash Mob Marching Band, ini luar biasa keren banget. Nah, bagi Anda warga Surabaya yang belum hadir, yang masih ada di rumah, masih males, masih mager, buruan datang ke sini. Dan ada pemenang Dangdut Akademi Sri Devi dan juga Ebi juga akan menghibur seluruh pengunjung yang ada di kawasan Car Free Day di Jalan Darmo, dan juga kita akan ada kuis. Nah, kalau berbicara kuis pemirsa, ini tentu saja sudah pasti ada hadiahnya. Ini ada merchandise, kemudian bagi Anda yang mau dapat ini dia.
kaos Besti Indosiar. Buruan datang ke sini ketemu kita akan bagi-bagi kaos ini dan ada uang jutaan rupiah. Dan selain itu di kota Surabaya merupakan kota pertama, kita juga akan melangsungkan peluncuran maskot Besti Indosiar. Nah, ini dia Bestinya. Hai Besti. Ini dia Besti Indosiar yang nantinya akan berkeliling di 11 kota lainnya untuk menghampiri Anda pemirsa Besti Indosiar untuk mengenal lebih dekat program-program dari Indosiar. Di antaranya ada BRI Liga 1, Talent Source ini ada Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia, Pop Academy, Bintang Pantura, kemudian ada sinetron yang luar biasa, Suara HSI, dan juga Panggilan, kemudian ada news dan juga infotainment. Dan jangan lewatkan 2 malam puncak perayaan ulang tahun Indosiar yang ke-28 di tanggal 10, 11 Januari 2023. Dan untuk kota berikutnya, minggu depan kita akan hadir di 2 kota sekaligus. Bandung dan juga Semarang. Bandung kita akan ada di Telaga Lega dan juga Semarang kita ada di Simpang 5. Jadi Anda warga Bandung, Semarang jangan sampai ketinggalan. Ayo buruan datang di kawasan Car Free Day untuk bertemu dengan ini dia, Besti Indosiar. Baik Tiwi, Asran dan juga Besti Indosiar, demikian yang dapat saya sampaikan dari kawasan Car Free Day Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Kita kembali ke Jakarta di Senayan City. Terima kasih Zulfikar Nagi, selamat bertugas kembali di area-area Surabaya. Ayo rayakan ulang tahun ke-28 Indosiar bersama Besti Indosiar di Car Free Day pagi ini, Minggu 8 Januari 2023. Iya, ini Besti Indosiar akan hadir di kota Surabaya, Jalan Darmo, kawasan Taman Bungkul, akan dimeriahkan oleh Sri Devi DA5 dan juga Ebi DA5, serta akan ada parade dan juga kuis dengan hadiah menarik. Oke, di usianya ke-28 tahun, Indosiar telah berhasil mencetak sejumlah bintang dari ajang pencarian bakat. Nah, ini salah satunya adalah Sri Devi, remaja 14 tahun asal Prabu Muli, Sumatera Selatan, menjuarai The Academy 5 bulan Desember lalu. Setelah kompetisi, Indosiar tetap mendukung karirnya dengan mempersembahkan lagu kemenangan. Indosiar menjadi stasiun TV yang konsisten mendukung musik dangdut di tanah air. Sejumlah ajang pencarian bakat dangdut digelar dan berhasil mendapatkan perhatian pemirsa. Salah satunya adalah The Academy yang sudah memasuki musim kelima, menampilkan potensi suara terbaik dari berbagai daerah. Remaja 14 tahun asal Prabu Muli, Sumatera Selatan, Sherly Artika Sri Devi mencuri perhatian sejak awal audisi. Ia melaju sampai ke babak final dan mengalahkan Ebi, finalis dari Bima Nusa Tenggara Barat pada Desember lalu. Selamat untuk Sri Devi! 51,1% untuk Sri Devi. Engkau cinta sejati tak akan terganti. Indosiar juga membuka jalan bagi sang bintang dengan lagu kemenangannya bertajuk Mataharimu. Tak tanggung-tanggung, video klipnya diproduksi di Pulau Macan, Kepulauan Seribu, Jakarta oleh sutradara Rian Widaryanto. Sri Devi nampak begitu cantik dan anggun di pulau dengan alam yang indah. Scene yang favorit aku tuh yang di Macan Gundul itu, dan aku kayak guling-guling di perairan gitu. Pokoknya pasti bakalan keren banget sih, serius. Berbagai adegan dibuat dengan totalitas oleh seluruh tim, termasuk adegan di mana Sri Devi harus tampil menawan mengapung di perahu kano di tengah laut. Serunya juga karena kru yang lain itu untuk membantu Sri Devi jalan, itu nyelam di bawah air. Karena airnya jernih, mudah-mudahan juga tidak nongol gitu ya. Kita semua yang nyelam di bawah air. Jadi kita usahakan gimana caranya seolah-olah Sri Devi ini sedang menikmati laut gitu, tanpa harus juga mendayung dengan kenceng gitu. Harus tetap cantik. Wah, jadi nggak sabar ya melihat hasilnya. Rencananya video klip Mataharimu akan segera dirilis pada 16 Januari nanti. Tim Liputan melaporkan. Sekian Fokus Pagi kali ini pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Terus pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berlibur dan sampai jumpa.